Shalom adik-adik, senang sekali Kak Kenneth bisa berjumpa dengan setiap adik-adik di rumah dalam ibadah online hari ini. Nah, di bulan yang baru ini kita akan belajar sama-sama tema yang menarik loh, yaitu tentang Roh Kudus melalui acara Quiz Family Star Kids yang diikuti bukan cuma oleh adik-adik di rumah saja, tapi juga oleh papa mama adik-adik di rumah loh. Nah, penasaran bagaimana Quiz Family Star Kids-nya? Makanya ikuti ibadah online Star Kids setiap Sabtunya jam 3 sore di channel YouTube Star Kids Ayumi Philadelphia. Doa Kak Kenneth, setiap adik-adik tetap bersuka cita, tetap dalam perlindungan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Pastinya sehat. Bersama dengan kakak di sini, Kak Maslin dan Kak Kaleb tentunya. yeay, kita semua senang ketemu dengan adik-adik karena hari ini kita semua mau beribadah kepada Tuhan. Jadi kita semua harus siapkan hati dan sikap yang baik. Kak Kaleb, sikap yang baik bagaimana Kak Kaleb? Sikap yang baik itu sikap yang sopan karena kita mau menghormati Tuhan Yesus. Iya, semua harus sopan dan tidak boleh main-main. Oke? Tapi sebelum mulai ibadah kita harus berdoa. Kak Kaleb, bagaimana sikap berdoa yang baik? Lipat tangan, buka mata satu. Bukan. Lipat tangan, tutup kedua matanya. Oke, adik-adik ikuti ya. Tidak boleh ada yang main-main. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Nanti kakak yang pimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami akan beribadah kepadamu. Tuhan berkati semua anak-anak yang hari ini ikut beribadah. Biar dari rumah mereka masing-masing mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan kami semua juga Tuhan, kami sama-sama bersatu hati, sungguh-sungguh dan hanya mau bersyukur pada hari ini karena Tuhan Yesus sudah baik kepada kami semua. Beribadah kami boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan boleh memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari sama-sama adik-adik, kita mau masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku
kami semua. Yakin Tuhan melindungi. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Semuanya angkat tangannya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Baby sungguh-sungguh katakan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Menjaga kita semua. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Amin. Mari sama-sama adik-adik kita sembah Tuhan. Angkat pujian syukur yang terbaik bagi Tuhan. Katakan haleluya. Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Oh, Kami bersyukur. haleluya. Ayo adik-adik sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama kita sembah Tuhan. Kasih Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari bersama-sama adik-adik, tepuk tangannya adik-adik. Sukacita memuji dan meninggikan Tuhan. Semua semangat ya. Ayo kita semangat memuji Tuhan. Sama-sama katakan Let's go. pujian ini. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Senyumnya. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Putar. Sa 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah. Sa
senantiasa denganmu Tuhan. Bukan berjalan. Ku kan berjalan Dari kemuliaan. dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, Kekuatan kita. kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Berjalan. bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yeay, tepuk tangan bagi Tuhan. Salam adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Gayus dalam acara Quiz Family Star Kids. Dan peserta Quiz Family Star Kids hari ini, peserta pertama, Halo, nama saya Edo Remo Martin dan umur saya umur 12. Dan saya Mama Heather dengan Jenny. Kami beribadah di Sentra jam 9.30. peserta kedua, Hai semua, perkenalkan nama saya Anava Benita Kalista Siaan, kelas 2A SD IPK, beribadah di Sentral Philadelphia setengah 10. Perkenalkan nama saya Patricia Rio Pasang. peserta ketiga, Hai, saya Selin. Ini Selin di Sentra Siang. Selin nomor 3 tahun. dan peserta keempat, Hai, Shalom. Nama saya Rafael. Ini mami saya. Hai. Saya ibadah di sentra jam 9.30. Saya umur 10 tahun. Saya kelas 5 SD. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. dan kita panggil tamu kita minggu ini, Kak Tina. Halo Kak Gayus. Salam Kak Tina, gimana Wah, kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, kabar Oh, baik Kak Gayus. luar biasa. Silakan, Iya. Oke Kak Gayus. Shalom adik-adik Star Kids yang dikasihi Tuhan. Apa kabar adik-adik semua? Wah, senang sekali hari ini Kak Tina bisa berjumpa kembali dengan adik-adik semua dalam program ibadah online Star Kids Ayomi Philadelphia dengan acara yang sangat seru, Quiz Family Star Kids. Yeay. Nah, adik-adik, hari ini Kak Tina hadir untuk memberikan petunjuk atau clue kepada setiap adik-adik mengenai materi kuis kita minggu ini. Karena itu adik-adik bisa menyiapkan catatannya, menyiapkan Alkitabnya, sehingga bisa mencatat apa yang Kak Tina sampaikan. Jadi pada saat nanti pertanyaan kuisnya diberikan, adik-adik pasti bisa menjawab dengan benar. Oke, nah kira-kira minggu ini materi kuis kita tentang apa ya Kak Gayus? Coba. Apa ya Kak Tina? Ini silakan Kak Tina ambil. Coba kita lihat ya adik-adik. Oke, ini dia. Wah, pitanya cantik sekali. Nah, coba kita lihat sama-sama materi minggu ini tentang apa. Kita baca sama-sama ya adik-adik dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, itu dia materi kita. Terima kasih Kak Gayus. Nah,
hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, adik-adik kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Rasul siapa? Rasul Paulus. Diperhatikan baik-baik ya. Mungkin nanti ini akan ada di pertanyaan kuisnya. Jadi adik-adik bisa mencatat. Ya, kita bisa belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Dia seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa dalam pelayanannya dan hidupnya bisa menjadi teladan untuk orang percaya sampai saat ini. Kenapa kira-kira adik-adik? Jawabannya karena Rasul Paulus dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dia hanya melakukan berdasarkan tuntunan Tuhan. Dia hanya bergerak, dia hanya melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan. Rasul Paulus hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Karena itu, kita semua juga harus belajar seperti itu. Belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, gimana sih artinya itu hidup dipimpin Roh Kudus? Jawabannya adalah hidup dipimpin Roh Kudus itu artinya kita mau taat kepada apa yang Tuhan katakan. Taat kepada apa yang Roh Kudus katakan. Taat kepada firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan bilang, hormatilah ayah dan ibumu. Artinya adik-adik tidak boleh di rumah itu suka membantah orang tua. Atau firman Tuhan mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia. Artinya adik-adik tidak boleh suka membuli temannya, musuhin temannya. Atau firman Tuhan ajarkan, rajinlah beribadah. Wah, adik-adik harus selalu rajin untuk mengikuti ibadah. Seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan, itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Itu artinya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kenapa sih adik-adik, sedikit lagi ya, bisa dicatat sedikit lagi. Kenapa sih adik-adik kita membutuhkan Roh Kudus untuk menuntun hidup kita, untuk memimpin hidup kita? Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus itu jawabannya adalah, Roh Kudus itu adalah penolong yang Tuhan berikan. Ayo diperhatikan baik-baik, dicatat baik-baik. Roh Kudus adalah penolong yang Tuhan berikan dalam hidup kita gitu untuk mengingatkan kita pada saat mungkin kita lupa bahwa kita melakukan suatu kesalahan. Contohnya nih, kadang-kadang kita enggak sadar, kita bohong, ya kan? Siapa yang pernah? Yuk. Kadang-kadang kita enggak sadar, kita marah. Wah, kadang-kadang kita enggak sadar, kita bantah orang tua. Kadang-kadang kita enggak sadar, kita sudah ikut yang lain membuli teman kita. Itu semua tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Jadi pada saat adik-adik memiliki Roh Kudus dalam hidup adik-adik, punya Roh Kudus dalam hati adik-adik, Roh Kudus itu yang akan mengingatkan adik-adik. Bohong itu dosa loh, bantah mama papa itu dosa loh, membuli teman, musuhin teman itu dosa loh. Itulah Roh Kudus, dia yang akan mengingatkan adik-adik nantinya. Makanya kita sangat membutuhkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Yang terakhir, adik-adik boleh catat 3 poin. Bagaimana caranya kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus adik-adik? 3 poin. Yang pertama, kita mau meninggalkan segala perbuatan daging. Itu dia. Apa itu perbuatan daging? Semua perbuatan daging itu adalah dosa adik-adik. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Ini Paulus yang mengatakan adik-adik ya. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa
Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, adik-adik, itu dia semua perbuatan-perbuatan daging yang harus kita tinggalkan. Amarah tadi, suka bantah orang tua, egois, mementingkan diri sendiri, harus kita tinggalkan supaya kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, poin yang kedua. Bagaimana cara kita dipimpin oleh Roh Kudus adalah setelah kita meninggalkan semua perbuatan yang tadi, yang perbuatan daging itu, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu. Yang kedua, kita harus hidup sesuai dengan buah-buah roh. Apa saja buah-buah roh itu? Buah mangga, buah nanas, buah anggur, buah apel, buah semangka. Itu adik-adik? Bukan. Buah-buah roh juga dituliskan di dalam Galatia pasal yang kelima tadi ayat 22. Kak Tina bacakan ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi itu dia semua perbuatan roh, buah-buah roh yang harus kita lakukan dalam hidup kita ya tadi. Penuh damai, berdamai dengan semua orang, penuh sukacita hidupnya, tidak suka ngambek dan lain sebagainya. Semua yang baik kita lakukan. Itu namanya kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga yang terakhir, bagaimana cara kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah kita mau menjaga hubungan yang dekat dengan Tuhan. Menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Adik-adik harus rajin mengikuti ibadah online setiap hari Sabtu. Oke, siapa yang tidak pernah absen? Adik-adik harus mengikuti saat teduh setiap malam. Oke, adik-adik harus rajin baca Alkitab di rumah. Harus rajin berdoa meskipun di rumah sendiri. Harus rajin ya. Jadi adik-adik tetap memelihara hubungan yang dekat dengan Tuhan meskipun dalam masa-masa seperti sekarang ini. Oke, doa dan harapan Kak Tina. Adik-adik Star Kids semua belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar atau cukup tahu firman Tuhan, tapi adik-adik mau belajar untuk mempraktekkannya dalam hidup adik-adik sehari-hari. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, itu dia materi kita, materi kuis kita untuk minggu ini. Dan sekarang kita akan mulai kuisnya. Oke, kita panggilkan Kak Gayus. Kak Gayus, silahkan. Terima kasih Kak Tina untuk firman Tuhan yang disampaikannya. Ya, sekarang kita waktunya untuk kuis Family Star Kids. Kali ini ada dua peserta akan kita undang setiap. Dalam kuis hari ini akan ada dua babak. Babak pertama adalah pertanyaan pilihan ganda. Setiap peserta akan mendapatkan dua pertanyaan. Dan babak kedua, babak rebutan. Setiap pertanyaan akan mengumpulkan poin loh. Pertanyaan pertama bagi peserta. Yang pertama, hidup dipimpin oleh Roh Kudus berarti A. Taat kepada tuntunan Roh Kudus. B. Tidak taat kepada tuntunan Roh Kudus. C. Taat kepada apa kata hati. A. Taat kepada ketuntunan Roh Kudus. Oke, benar. Pertanyaan kedua. Hidup dipimpin Roh Kudus berarti tidak hidup di dalam A. Sukacita. B. Cinta kasih. C. Kedagingan. C. Kedagingan. Oke, benar. Contoh-contoh perbuatan daging di dalam Galatia 5 ayat 19 hingga 22 di bawah ini adalah amarah, iri hati, mementingkan diri sendiri. B. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. C. Percabulan, penguasaan diri, kemalasan. A. Amarah, iri hati, mementingkan diri sendiri. diri sendiri. Oke, benar.
pengalaman hidupnya sebagai seorang rasul menjadi teladan orang percaya. Sampai saat ini, hal ini terjadi karena Rasul Paulus A. Bergantung pada pimpinan Roh Kudus. B. Mendirikan banyak jemaat di kota. C. Seorang cendekiawan dan politikus. Ayo, yang mana? A. Bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Oke, benar. Hidup tidak menuruti keinginan daging berarti A. Hidup jujur. B. Hidup baik. C. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. C. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, benar. Pertanyaan kedua, orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus pasti ada buah-buah roh yang dihidupi di dalam kesehariannya. Di bawah ini mana saja yang termasuk buah-buah roh? A. Kebaikan, kesetiaan, kekudusan. B. Kasih, iman, dan pengharapan. C. Kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri. C. Kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri. Oke, benar. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus berarti kita sebagai anak-anak Tuhan mau belajar untuk hidup A. Setia. B. Kudus. C. Rajin. B. Kudus. Oke, benar. Di bawah ini yang bukan gaya hidup orang yang dipimpin Roh Kudus. A. Setia dengan kehidupan doa. B. Setia dengan sungguh hati berusaha mencari kehendak Allah. C. Mencari kekuatan dan belajar tentang hal duniawi saja. C. Mencari kekuatan dan belajar tentang duniawi saja. Oke, benar. Selanjutnya pertanyaan rebutan. Pertanyaan pertama. Roh Kudus menolong setiap kita sehingga dapat berbuat benar. Bahkan sanggup mengasihi orang yang pernah menyakiti hatinya. Benar atau salah? Benar. Oke, benar. Yang kedua, orang percaya yang hidup bergantung terhadap pimpinan Roh Kudus akan mengalami kebebasan dari dosa. Benar atau salah? Benar. Oke, benar. Pertanyaan ketiga. Roh Allah yang ada dalam diri Daud membuatnya mampu untuk membunuh Raja Saul. 1 Samuel 24 ayat 19. Benar atau salah? Salah. Oke, benar. Pertanyaan keempat. Seorang dapat menanti firman Tuhan apabila ia menyerahkan hidupnya untuk dituntun Roh Kudus. Benar atau salah? Benar. Oke, benar. Pertanyaan yang kelima. Yang harus dilakukan orang percaya agar suara hati dapat membisikkan kebenaran adalah hidup dipimpin Roh Kudus. Benar atau salah? Benar. Oke, benar. Pertanyaan selanjutnya bisa menjawab langsung bukan benar atau salah.
Pertanyaan pertama, dalam 2 Korintus 5 ayat 5 bahwa Allah mengaruniakan Roh Kudus sebagai Jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Oke, benar. Pertanyaan kedua, respon hidup yang benar pada saat Roh Kudus menyadarkan seseorang akan dosa-dosanya adalah Menyesal, memohon pengampunan dan tidak berbuat dosa lagi. Oke, benar. Pertanyaan ketiga, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya sebagai titik. Penolong. Oke, benar. Pertanyaan keempat. Dalam Yohanes 16 ayat 13, manfaat kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus ialah Memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Oke, benar. Dalam Yohanes 14 ayat 26, jika kita hidup di dalam Roh Kudus, hal apa yang akan kita rasakan? Mengajarkan segala sesuatu yang baik dan mengingatkan kita akan kehendaknya. Oke, benar. Oke adik-adik, sampai di sini dulu kuis kita hari ini. Ya, minggu depan kita akan bertemu lagi dalam final kuis Family Star Kids yang mempertemukan pemenang minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Nah, saat ini Kak Gayus mengingatkan kembali kepada adik-adik memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Sebelum memberi, Kak Gayus mau mendoakan semua persembahan adik-adik bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk saat ini. Berkati persembahan adik-adik kami semua yang telah mereka siapkan Tuhan, berkati mereka Tuhan. Engkau kembalikan dengan berlipat kali ganda Tuhan, berkati setiap mereka yang memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan coba syukur. Haleluya, amin. Turning out
Adik-adik, Kak Kenneth yakin dan percaya setiap kita tentunya pasti diberkati Tuhan lewat ibadah online hari ini. Sebelum kita menutup ibadah online hari ini, Kak Kenneth mau mengajak adik-adik kita sama-sama satu dalam doa untuk terima berkat dari Tuhan. Yuk kita sama-sama angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah online hari ini. Hamba mau berdoa biar berkat, pengurapan, damai sejahtera, sukacita Tuhan terus menyertai kehidupan anak-anak-Mu. Engkau terus memakai kehidupan anak-anak-Mu untuk jadi berkat buat keluarganya, buat teman-temannya di sekolah, dan buat siapa saja Tuhan di sekitar mereka. Biar nama-Mu terus dipermuliakan lewat kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati, terima kasih buat hari ini, diberkati studi mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat mereka berhasil. Memberikan mereka juga Tuhan kesehatan, apalagi dalam situasi seperti hari-hari ini Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan Tuhan anak-anak-Mu kesehatan Tuhan setiap hari. Supaya mereka bisa menjalani aktivitas mereka meskipun masih di rumah dengan baik. Mengerjakan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama-Mu kami suruh berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.